Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang kemudian dijelaskan oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada kaidah yang ke-63, yursyidul Qur'anu ila annal ibrata bihusni halil insan imanuhu wa amaluhu as-salih wa anal istidlala ala dhalika bid-da'awa al-mujarradah aw bi'ta'illahi lil 'abdi minad dunya aw birriyasat kullu dhalika min turuqil munharifin. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa ibrah dari baiknya kondisi seseorang itu terlihat atau terletak pada keimanan dan amalannya yang soleh. Terletak pada keimanannya dan amal solehnya. Dan bahwa berdalil untuk menegaskan, untuk menetapkan bahwa seseorang itu adalah orang yang baik, berdalil dengan sekedar klaim, sekedar pengakuan. Atau berdalil dengan apa-apa yang Allah berikan kepada orang tersebut berupa dunia atau berupa kekuasaan, kepemimpinan. Maka semua ini berdalil dengan ini semua, ini adalah termasuk jalannya orang-orang yang menyimpang. Seperti misalkan mengatakan bahwa negeri kafir atau negeri tertentu yang itu adalah negeri kafir maju kok begitu ya. Dibandingkan dengan negeri Islam terbelakang. Nah, ini berarti apa? Standar yang dia bahas adalah masalah dunia. Berdalil dengan sesuatu yang itu merupakan masalah dunia yang Allah berikan kepada manusia. Berdalil seperti ini adalah jalannya orang-orang yang menyimpang. Ya. Adapun Al-Qur'an telah jelas menyebutkan bahwa ibrahnya bukan pada sesuatu duniawi, sesuatu yang bersifat duniawi tersebut, akan tetapi ibrahnya adalah pada keimanan dan amal soleh seseorang. Wal Qur'anu yakadu ay yakuna aktsaruhu tafsilan li hadhil qa'idah. Maka Al-Qur'an itu hampir-hampir sebagian besarnya adalah merupakan perincian terhadap kaidah ini. Wa qad qala ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkanmu kepada kami. Illa man amana wa amila salihah, kecuali orang beriman dan beramal saleh, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f bima amilu. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan jazaa'ud dhi'f, balasan yang berlipat-lipat, bima amilu, karena apa yang mereka amalkan atau lakukan tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak akan bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wa qad aktsarallahu min hadzal ma'na fi 'iddati ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperbanyak ayat-ayat yang bermakna seperti ini dalam beberapa ayat. Wa amma hikayatul ma'nal akhar 'anil munharifin. Adapun penyebutan makna lain yang itu berasal dari orang-orang yang menyimpang, faqala 'anil yahudi wan nasara. Maka disebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasara. Kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu adalah
Klaim mereka saja. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti ya kalian tersebut jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Maka di sini apa hubungan ayat ini dengan kaidah yang sedang kita bahas? Jadi kita lihat di sini mereka mengklaim ini masuk pada bagian yang ad-da'awal mujarradah, sekedar pengakuan, sekedar klaim saja. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasara. Ini sekedar klaim. Tilka amaniyuhum. Itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini omong kosong saja. Ini cuma ya ngelanturnya mereka saja begitu ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti-bukti kalian, dalil-dalil kalian kalau kalian memang adalah orang-orang yang benar. Tsumma dzakarul burhan alladzi man ata bihi fahuwal mustahiqqu lil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-burhan, menyebutkan dalil tersebut yang kalau misalkan seseorang memiliki ya, sifat yang disebutkan tersebut, maka dialah yang berhak untuk masuk surga. Faqala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Ya. Bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, ya. Wa huwa muhsinun. Dan dia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Yakni berbuat kebaikan, ya. Ini bisa juga dimaknai dia berada di tingkatan ihsan. Jadi ayat ini menyebutkan kondisi yang ideal begitu ya. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang ihsan, muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih, maka ya baginya pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi kita lihat di sini dhamirnya tiba-tiba berubah ya. Yang awalnya dhamirnya adalah huwa, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Nah ini dhamirnya huwa semua. Akan tapi langsung berubah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, untuk menekankan bahwa yang seperti ini banyak. Ya, alhamdulillah. Yang seperti ini banyak, alhamdulillah. Dan ini juga untuk ini namanya iltifat. Istilahnya di balaghah namanya iltifat, yaitu memalingkan dhamir dari satu dhamir ke dhamir yang lain padahal bahasanya sama. Padahal bahasannya sama. Ini sebagaimana yang disebutkan misalkan bahkan di surah Al-Fatihah ada iltifat. Ya, seperti misalkan yakni kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini sampai pada ayat tersebut menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai yakni pihak ketiga. Menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa hari akhir, hari pembalasan. Yaumiddin yaumil jaza, hari pembalasan. Kemudian langsung kemudian iltifat, kemudian langsung berubah. Yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak kedua dalam pembicaraan tersebut, ya. Setelah Maliki Yaumiddin, kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya. Dan seterusnya sampai akhir surat Al-Fatihah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukhatab, yakni
yang pihak kedua dalam pembicaraan tersebut. Mengarahkan pembicaraan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka ini ya namanya iltifat. Kita lihat di sini ini iltifatnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisa biamaniyikum wala amani ahlil kitab." Ini bukan ya omong kosong kalian dan juga bukan omong kosong ahli kitab. May ya'mal su'ay yujza bihi. Barang siapa yang mengamalkan keburukan maka akan dibalas. Ya, maka dia akan dibalas. Jadi kita lihat di sini maka ini bukan bukan omong kosong. Maksudnya adalah perkara sebenarnya itu bukan sekedar omong kosong, akan tetapi nyata. Standarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ini perkara yang bukan kembali kepada omong kosong kalian, gitu maksudnya. Perkara ini bukan kembali pada omong kosong kalian atau pada omong kosongnya ahli kitab. Akan tapi perkara ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menetapkan may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, yang itu berfungsi sebagai bayyinat, penjelas, pembeda, penjelas al-haq, penjelas yang batil, sehingga seseorang bisa mengerjakan yang hak dan menjauhi yang batil. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Maka ketika dibacakan ayat-ayat tersebut, maka orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Kelompok manakah, golongan manakah, kafir atau mukmin, yang lebih baik ya tempatnya dan lebih bagus ya nadiya, tempat pertemuannya. Yakni kita lihat di sini ini adalah pertanyaan dari orang kafir, dan pertanyaan ini muncul karena merendahkan orang yang beriman. Pertanyaan orang yang kafir karena merendahkan orang yang beriman, dan mereka orang kafir tersebut berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa merekalah yang menguasai dunia, merekalah orang-orang yang lebih kaya dan lebih berpengaruh dan lebih memiliki kekuasaan dan lebih baik dari segala sisi, terutama masalah dunia semua itu. Maka mereka bertanya, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Orang-orang kafir bertanya kepada orang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Ini pertanyaan dalam nada mengejek. Golongan manakah kira-kira yang lebih baik tempatnya dan lebih bagus tempat pertemuannya? Ana atau antum? Intinya begitu. Ini pertanyaan adalah dalam bentuk mengejek. Ini berarti masuk dalam bagian kaidah yang berdalil dengan pemberian duniawi, berdalil dengan rizki duniawi untuk beristidlal dengannya untuk membuktikan bahwa itulah yang kebenaran, begitu ya. Itulah yang lebih baik, itulah yang lebih bermartabat. Sebagaimana dalam firman Allah di surat yang lain, di ayat yang lain, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka orang-orang kafir Quraisy bertanya, laula nuzzila hadzal Qur'an. Mereka berkata, ya, seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada orang minal qaryatain, dari Makkah atau Taif, dari dua kota, Makkah atau Taif, azim, orang besar dari mereka, bukan
yakni bukan Muhammad. Seandainya bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi diturunkan kepada misalkan pembesar-pembesar kafir Quraisy atau dari Taif. Mengapa mereka bertanya atau mengapa mereka berkata seperti ini? Karena beristidlal dengan masalah duniawi. Beristidlal dengan masalah duniawi. Sehingga inilah yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang syubhat ini, bahkan sampai sekarang. Ya. Negara barat lebih bagus, kenapa? Lebih maju, lebih civilized, lebih apa civilized itu dalam bahasa Indonesia ya? Ya itulah. Lebih tertib. Lebih maju, lebih bagus. Maka di sini kita lihat ini adalah istidlalnya orang-orang yang menyimpang. Wa nahwa minal ayatil lati yastadillu bihal kuffaru ala husni halihim bitafawwuqihim fil umuri dunyawiyah war riyasah. Dan sebagainya dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa yang ayat-ayat tersebut digunakan hujjah oleh orang-orang kafir untuk menunjukkan, untuk membuktikan bagusnya kondisi mereka, yaitu dengan menunjukkan bahwa mereka itu lebih daripada orang-orang yang mukmin dalam perkara duniawi dan dalam perkara kekuasaan. Wa yadhummunal mu'minina yastadilluna ala butlani dinihim binaqsihim fi hadhil umur. Dan mereka mencela orang-orang mukmin dan mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut untuk membuktikan batilnya agamanya orang-orang mukmin karena mereka memiliki kekurangan dalam masalah-masalah duniawi tersebut. Wa hadza min akbari mawadi'il fitan. Dan ini adalah di antara ya tempat fitan yang paling besar. Ya, ini adalah celah fitan yang paling besar. Ujian, fitan adalah ujian, musibah. Mengapa? Ini dikatakan oleh Syekh Sa'di demikian karena orang-orang lebih mudah untuk melihat zahir, melihat dunia, melihat hal-hal yang duniawi dibandingkan hal-hal yang berupa keimanan, amal soleh, dibandingkan hal-hal yang berupa ketaatan, kesolehan, ketakwaan, ya. Jadi hal-hal yang zahir, hal-hal duniawi lebih terlihat dan lebih bisa dikuantisasi, ya, dikuantifikasi. Maka ini min akbari mawadi'il fitan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan huna salah satu umur. Dalam masalah ini ada 3 perkara. Al-awwalu imanul insani wa amaluhu salih. Iman seseorang dan amal solehnya. Wa hadha huwal miqyasur lirrajul, ya, dan ini adalah standar bagi seseorang. Wa qad qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Jika datang kepadamu orang yang engkau ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hadza huwal miqyasul awwal. Idza kana mu'minan 'amilan bis shalihat, hadza huwa ad-dalilu 'ala kamali halihi wa husni halihi. Ini adalah standar pertama. Ya, jika seseorang itu mukmin dan beramal soleh, mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka inilah dalil yang bisa menunjukkan bagusnya kondisinya dan ya, bagusnya kondisinya, sempurnanya kondisinya dan bagusnya kondisinya. Jadi itu yang dilihat pertama kali, yaitu apa? Agamanya dan akhlaknya. Adapun orang lain, maka yang dilihat pertama kali adalah hartanya, bisa jadi, ya. Itu juga dilihat tentunya, dijadikan pertimbangan, nasabnya, ya, asalnya dan seterusnya. Itu termasuk hal-hal yang bisa dipertimbangkan, termasuk wajahnya dan seterusnya, ya. Tetapi standar utama untuk menentukan apakah orang tersebut adalah orang baik atau tidak, itu adalah agamanya dan akhlaknya. Ats-tsani da'awa mujarradah yadda'iha al-insanu li nafsihi. Jadi kalau yang pertama iman dan amal soleh, inilah yang benar. Yang kedua, pengakuan, sekedar pengakuan yang seseorang itu dia buat untuk dirinya sendiri. Ini poin kedua. Wa hiya ba'idatun 'anil imani billahi wal yaumil akhir. Dan
Padahal pengakuan tersebut ya cuma klaim saja. Padahal orang tersebut itu jauh dari iman kepada Allah dan hari akhir. Wahiyah ba'idah. Allah alam, ini kembali kepada nafas. Ya, padahal orang tersebut jauh dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa hadhihi la tadullu ala kamali halihi. Dan pengakuan-pengakuan, sekedar pengakuan ini tidak menunjukkan sempurnanya kondisi orang tersebut. Wa husni halihi, tidak menunjukkan baiknya kondisi orang tersebut. Lianna kulla insanin yastati'u an yadda'il kamal. Karena setiap orang bisa mampu, ya, bisa dan mampu untuk sekedar mengklaim bahwa dia itu adalah orang baik. Walakin idza nazarna ila halihi idza huwa mufarikun lil kamal. Akan tapi ketika kita melihat pada kondisinya, ternyata dia itu tidak sempurna, tidak baik begitu ya. Bahkan tidak baik. Tidak hanya tidak sempurna, akan tapi juga tidak baik. La naqbalu minhu, maka pengakuan tersebut kita tidak terima dari dia. Wa min hadza da'awa awliya isyayatin annahum awliya Allah wa hibba Allah. Mithla ma yaddai ulaika al-mukharrifun alladzina yad'una al-wilayah li anfusihim annahum awliya Allahi ya liyadzibun nasa ilaihim. Maka di antara pengakuan, sekedar pengakuan omong kosong itu adalah pengakuannya atau klaimnya, omong kosongnya para wali-wali syaitan yang mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah wali Allah. Ya, wali Allah, wahibba Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemudian diklaim oleh orang-orang yang doyan menyebarkan khurafat. Ya, al-mukharrifun. Mithla ma yadda'i ulaika al-mukharrifun, seperti yang diklaim oleh banyak orang-orang yang tukang khurafat. Alladzina yadda'una al-wilayah li anfusihim, yang mereka mengklaim bahwa mereka itu wali. Mengklaim diri mereka sendiri adalah wali. Wali Allah, bukan wali murid. Jadi ini perkara gaib gitu ya. Bagaimana bisa mengklaim bahwa diri mereka adalah wali Allah, ya, ahibba Allah. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah wali Allah, liyadzibun nasa ilahim. Lihat tujuannya, untuk menarik manusia supaya menuju kepada mereka. Ats-tsalitsu, yang ketiga, i'ta'ullahil insana al-mala. I'ta'ullahi al-insana al-mala war ri'asata wal jaha was sum'ata. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yaitu harta, kepemimpinan, ya, yakni status sosial, ya, menjadi orang yang terpandang, was sum'ah, yakni nama baik, ya, sum'ah bisa diterjemahkan nama baik. Hal tadullu hadhihi ala kamalihi, apakah ini semua menunjukkan bahwa orang tadi adalah orang yang baik, orang yang benar begitu ya? La yalzam, tidak harus. Perhatikan penulis, yani ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin ya. Beliau tidak mengatakan la, tapi la yalzam. Karena bisa jadi orang yang memang dia itu kaya, memiliki kekuasaan, kepemimpinan, ya, kemudian terpandang, memiliki nama baik atau sosial yang tinggi, bisa jadi dia adalah memang orang baik. Seperti misalkan ya, yakni para nabi dan rasul yang diberikan kekuasaan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yusuf. Atau misalkan orang-orang yang lainnya yang memiliki, Nabi Muhammad SAW tentunya diberikan kekuasaan oleh Allah, kan, tapi beliau tidak diberikan harta. Yani beliau hidup dalam kondisi ya berkekurangan sebagaimana telah kita ketahui. Tapi kita lihat misalkan orang-orang bahkan selain Nabi dan Rasul, misalkan ya Dzulqarnain, kita lihat orang-orang yang diberikan harta dan kepemimpinan dan status sosial yang tinggi, orang yang terpandang, orang yang memiliki nama baik, ya, orang yang memiliki reputasi tinggi, maka mereka ternyata juga alhamdulillah adalah orang baik gitu ya. Akan tapi ini semua la yalzam, tidak mengharuskan kalau diberikan nikmat-nikmat dunia ini ternyata orangnya adalah orang yang lebih baik secara hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti. Qad yakunul amru bil aks, bisa jadi perkaranya itu sebaliknya. Qad yu'tal insanu hadzal umura
Qad yu'tal insanu hadhil umur ibtila'an min Allah azza wajal. Bisa jadi seseorang diberikan perkara-perkara ini dalam rangka ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanan lahu, dalam rangka yakni ujian baginya. Fa yatawalla 'alan nas, sehingga ya orang yang diberikan nikmat duniawi tadi kemudian bisa berkuasa, ya, menguasai manusia. Wa yakunu lahu jahun indahum ri'asah, dia memiliki ya status sosial yang tinggi, dia adalah orang yang terpandang, dia memiliki kekuasaan, kepemimpinan, wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya. Wa hadza la yadullu ala husni halihi haqiqatan, dan ini tidak menunjukkan ya bahwa dia itu adalah orang yang baik kondisinya secara hakiki. Contohnya Firaun, contohnya Qarun. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang lain, ya, raja-raja yang zalim dan orang-orang kaya yang zalim juga. Mereka semua, harta mereka semua dan kekuasaan mereka semua tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang baik. Fahadhi umurun thalatha, ini adalah 3 perkara. Wa mizanu hadhil umur huwa al-iman wal amalus saleh. Yang menjadi standar timbangan dalam perkara-perkara ini adalah iman dan amal saleh. Fakamalul insani huwa bil imani wal amali saleh faqat. Maka sempurnanya seseorang, baiknya seseorang itu tergantung pada keimanan dan amal solehnya saja. Amr riasat, ma yata'allaqu biha min ad-da'awa al-batilah. Adapun kepemimpinan dan yang semisalnya yang terkait dengannya, yakni pengakuan-pengakuan batil yang lain, pengakuan batil atau pengakuan bahwa dia memiliki riasat, kepemimpinan, harta dan seterusnya. Fahadhihi la tadullu ala husni halihi. Ini semua tidak menunjukkan baiknya kondisinya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Nah, ini pengakuan saja, sekedar pengakuan, ini omong kosong. La naqbalu minhum hadhihi da'wa. Kita tidak terima klaim ini, ya. Walihada raddaha Allahu alaihim faqal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menolak perkataan mereka tersebut dengan berfirman, ya, Allah berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, sungguh mereka itulah yang sebenarnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman. La yaqulun, mereka tidak berkata, la nu'min, kami tidak beriman. Walakin yaqulun, akan tapi mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Maka mereka mencela, fayaqdahuna fil mu'minin, mereka mencela orang-orang mukmin. Mengapa mereka mencela? Karena mereka merasa adalah orang-orang yang lebih baik. Dari mana perasaan tersebut? Dari sesuatu yang zahir bisa mereka lihat. Yaitu apa? Pemberian duniawi dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, kepemimpinan, kekuasaan, ya, dan seterusnya. Lihat, ini syubhat tidak hanya di zaman dulu, sampai sekarang. Sampai sekarang ini syubhat yang selalu berulang-ulang. Faqala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh mereka itulah yang bodoh. Mereka itulah orang-orang yang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahui. Wa ala hadza fayajibu an nanzura ila halil insan, maka wajib bagi kita untuk melihat kondisi seseorang, la ila da'wahul batilah, bukan melihat kepada klaim batilnya saja, omong kosongnya saja. Wala ila ma utiya min malin wa waladin wa ri'asatin wa jahin wa masbah dzalik. Dan juga kita tidak boleh melihat pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya berupa harta, anak, kepemimpinan, kekuasaan, ya, status sosial yang tinggi dan yang semisalnya. Perhatikan, ini kaidah yang sangat penting. Banyak sekali orang terjerumus ke dalam syubhat, ya, terutama orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, orang fasik dari kalangan kaum muslimin, orang kafir dan orang musyrik. Kemudian kita masuk pada kaidah ke-64, al-umurul aridah allati la qarara laha bisababil mus'ijati aw syubhat qad taridu 'ala al-haqqi wal umuril yakiniyah walakin sur'ana ma tatmahillu wa tazul. Yaitu perkara-perkara yang itu al-aridah, perkara-perkara yang itu muncul tiba-tiba, allati la qarara laha,
Ya, perkara-perkara yang muncul yang itu ya la qarara laha, eh, yang dimaksud dengan la qarara laha di sini maksudnya perkara yang baru muncul gitu ya. Jadi bukan perkara yang sudah stabil dari dulu, akan tapi ini perkara baru muncul. Perkara yang muncul tiba-tiba, ya, yang muncul di benak seseorang. Bisa babil mus'ijat, disebabkan karena sesuatu yang mengagetkannya atau membuatnya ya kaget atau takut atau yakni menyibukkan pikirannya begitu ya. Awi subhat atau subhat yang ada pada dirinya. Qad taridu 'alal haqqi wal umuril yakiniyah. Bisa jadi ya, bisa jadi menutupi kebenaran dan perkara-perkara yang bersifat yakin. Walakin sur'ana ma tatmahillu wa tazul. Akan tapi perkara umur aridah ini, betapa cepat umur aridah ini kemudian hilang dan hilang ya. Ya, apa maksud dari kaidah ini? Kita lanjutkan ya. Wa hadhi qaidah syarifah jalilah. Ini adalah kaidah yang sangat mulia dan sangat agung. Wa qad waradat fi iddati mawadhi' minal Qur'an, dan telah disebutkan dalam beberapa tempat di Al-Qur'an. Faman lam yuhkimha hasala lahu minal ghalati fi fahmi ba'dil ayat ma aujabal khuruja an zahirin nas. Barang siapa yang tidak memperhatikan kaidah ini, maka nanti dia akan salah dalam memahami sebagian ayat yang kemudian itu akan membuat dia untuk keluar dari zahir, dari nas ayat tersebut. Man arafa hikmatallahi ta'ala fi wurudiha 'alal haqqi as-sarihi li asbabin mus'ijatin tadfa'uha aw li syubahin qawiyatin tuhdithuha thumma ba'da hadha idza raja'a ila al-yakin wal haqqi as-sarih wa tuqabilu al-haqq wal batil fazahuqa al-batil wa thabata al-haqq hasalatil aqibatul hasanah wa ziyadatul imani wal yaqini fakana fi dzalika at-taqdiri hikaman balighatan wa ayati sabighah wa linumathila lihadza amthila. Ya. Jadi barang siapa yang tidak memperhatikan kaidah ini, maka dia akan bisa jadi keluar dari zahir, dari nas. Akan tapi barang siapa yang mengetahui hikmah Allah ya dalam munculnya hal-hal yang tiba-tiba tadi yang menutupi kebenaran yang jelas, ya, gara-gara ada sebab yang membuat, yakni sebab yang mengalihkan orang tersebut atau mengagetkan atau membuat dia takut begitu ya, mus'ijah, sehingga yakni sebab-sebab ini membuat umur aridah itu tadi muncul, atau adanya syubhat yang kuat sehingga membuat umur aridah ini muncul. Kemudian setelah itu, ya, jika dia kembali kepada yang yakin dan kebenaran yang memang sudah jelas tadi begitu ya, setelah kondisi yang menjadi lebih tenang dan dia menimbang, melihat antara yang hak dan yang batil, dia akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Akan hilanglah yang batil dan tetaplah yang hak. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, kembali kepada al-haq, maka ya akan kemudian yakni dia akan mendapatkan ya kesudahan yang baik dan tambahan iman dan tambahan keyakinan ya. Maka ini ada hikmah yang besar di dalam masalah ini. Wa ya'ti sabiqah, wallahu a'lam, maknanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Walinumathila lihadza amthilatan. Dan insyaallah kita akan berikan beberapa contoh untuk kaidah ini. Taib, kita lanjut ya. Kalau antum tidak jelas apa yang dimaksud dengan paragraf ini, lanjut saja dulu. Faminha annar rusula salawatullahi wa salamuhu alaihim akmalul khalqi imanan wa yakinan wa tasdiqan biwa'dillahi wa wa'idi. Bahwa para rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim, para rasul itu adalah orang-orang yang orang-orang al-khalq ini, akmalul khalqi, ya, makhluk yang paling sempurna imannya, keyakinannya, pembenarannya kepada janji Allah dan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun yajibu 'alal umam ay ya'taqidu fir rusuli annahum qad balaghu dzurwatahu al-ulya. Ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap orang, bagi umat-umat semuanya, untuk meyakini bahwa para rasul mereka itu telah mencapai derajat yang paling tinggi dalam masalah keimanan, keyakinan,
pembenaran kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan yang benar. Nah, wa annahum ma'sumuna min diddih. Keyakinan Ahlus Sunnah juga, keyakinan yang benar juga adalah bahwa para rasul itu terjaga dari yang sebaliknya, kekufuran, keraguan, pengingkaran, ya. Walakin dzakarallahu fi ba'dil ayati annahu qad ya'ridu minal umuril mus'ijah al-munafiyah hissan lima ulima yakinan ma yujibu li haula'il kummal ayyastabti'u ma'ahun nasr. Akan tapi bisa jadi ya ketika yakni bisa jadi ya yakni di sebagian ayat Allah menyebutkan bahwa bisa jadi muncul sesuatu umur aridoh. Ah, ini dia umur aridoh, bisa jadi muncul sesuatu yang itu membuat para rasul takut atau para rasul kaget begitu ya. Al munafiyah hissan, yang ini bisa menafikan secara logis. Memang hal ini suatu yang mengagetkan dan menakutkan, ini bisa yakni dia bertentangan dengan apa-apa yang telah mereka ketahui secara yakin, apa-apa yang telah diketahui oleh para rasul tersebut secara yakin. Yang ini akan menyebabkan orang-orang yang sempurna tadi gitu ya, ini para rasul, membuat mereka yakni merasa bahwa pertolongan dari Allah itu tidak kunjung datang gitu ya. Jadi di sini kita lihat, jadi ada sesuatu yang yakin, sesuatu yang memang diyakini oleh para nabi dan rasul. Yakni apa? Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah ya zat yang maha kuasa untuk menolong mereka dan membantu mereka, mengeluarkan mereka dari segala kesulitan. Ini suatu yang disebut di sini suatu yang hak dan suatu yang yakin. Tapi tiba-tiba ada perkara yang menakutkan, ya, perkara yang mengagetkan. Seperti misalkan ketika orang-orang kafir menyerang para nabi dan rasul dan para sahabatnya. Nah, ketika sedang dalam kondisi diserang, tentunya secara manusiawi, para nabi dan rasul juga manusia. Ini adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengagetkan. Nah, karena ketakutan dan kekagetan ini bisa dalam beberapa momen sementara saja begitu ya, bisa jadi membuat para nabi dan rasul tersebut bahkan mereka begitu ya merasa ini kok pertolongan Allah belum datang. Nah, itu maksudnya. Taib. Wa yaqulun mata nasrullah, sehingga mereka berkata, ya, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Waqad yaqa'u fi hadhil halati 'ala al-qulubi syai'un min awaridil ya's bihasabi quwwatil waridat. Dan bahkan bisa jadi dalam kondisi yang menakutkan dan mengagetkan ini, bisa jadi muncul dalam hati sesuatu yang berupa yakni putus asa. Karena kuatnya sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang muncul, al-waridat, sesuatu yang muncul tadi. Wa ta'thiriha fil qulub, dan betapa kuatnya ya pengaruh dari perkara yang mengagetkan atau menakutkan tadi, betapa besar pengaruhnya kepada hati. Thumma fi asra'i waqtin tanjali hadhil hal. Akan tapi dalam momen setelahnya, setelah agak lebih tenang begitu ya, dalam waktu yang singkat, maka kondisinya akan menjadi jelas. Para nabi dan rasul akan menyadari ya bahwa kondisinya tidak demikian. Insya Allah kita harus bersabar, pertolongan Allah pasti datang. Itu maksudnya ya. Itulah mengapa di kaidah ini disebutkan walakin sur'ana ma tatmahillu wa tazul. Kan tapi sungguh cepat perkara yang aridoh tadi, yang membuat hati tadi menjadi tidak fokus ya, atau melupakan al-haq, atau melupakan sesuatu yang memang sudah yakin begitu ya. Betapa cepat perkara aridoh tadi itu hilang dan kemudian kembali untuk meyakini al-haq dan perkara yang yakin.
Jadi ini seperti ma'dzur, seperti sesuatu yang uzur. Kita sudah tahu ini al-haq, tapi dalam beberapa momen tertentu, pada momen-momen tertentu, karena kondisinya saking gentingnya atau menakutkannya atau mengagetkannya begitu ya, maka seseorang bisa jadi kemudian malah melupakan al-haq yang memang dia sudah tahu selama ini, atau dia melupakan sesuatu yang yakin yang memang dia sudah yakini selama ini. Tapi hanya beberapa saat saja karena adanya kondisi yang mengagetkan atau menakutkan tadi. Ini bisa dilihat sebagai suatu yang ma'dzur ya, suatu yang merupakan uzur bagi orang yang kemudian melupakan al-haq tadi, melupakan al-yakin tadi untuk sementara begitu ya. Wa yasiru li nasrillahi wa sidqi mau'udihi minal waqa' wal bisyarah wal atharil ajibah amrun kabirun la yasulu biduni hadhil halah. Dan maka jadilah pertolongan Allah dan ya benarnya janji Allah itu akan menjadi kemudian sesuatu yang merupakan sesuatu yang beneran nyata dan merupakan berita gembira, kabar gembira dan ya menjadi pengaruh yang menakjubkan. Ya. Jadi maksudnya kalau tanpa ada kondisi yang mencengangkan, kondisi yang menakutkan atau mengagetkan tadi, maka pertolongan Allah, benarnya janji Allah tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa begitu ya. Dia akan menjadi sesuatu yang besar yang akan jauh lebih diapresiasi oleh seseorang ketika muncul momen-momen yang menakutkan atau mengagetkan tadi. Begitu ya. Jadi ini kalau kondisinya lempeng-lempeng saja, coba bayangkan, masya Allah, kondisinya lempeng-lempeng saja. Para nabi dan rasul berdakwah, masya Allah, masyarakat langsung ya berbondong-bondong menerima dakwah tersebut, masya Allah ya, kondisi ideal ya. Hah? Ya ini bukan kondisi ideal, ini kondisi khayalan. Kondisi idealnya justru kita katakan ketika ini yakni ketika pertolongan Allah itu terasa spesial dan istimewa. Kenapa? Karena pertolongan Allah muncul setelah datang sesuatu yang menakutkan dan mengagetkan dari orang-orang kafir yang menolak dakwah, begitu ya. Itu adalah hikmah Allah. Ada hikmah Allah yang besar di balik itu. Inilah kondisi ideal kita katakan ya. Tapi mungkin tadi kita sebut itu kondisi khayalan. Yani sunnatullah tidak demikian. Ketika seseorang berdakwah kemudian semuanya, masya Allah, seluruh penduduk bumi beriman semua, masya Allah. Coba bayangkan kalau seperti itu, lempeng-lempeng saja, maka ya tidak akan kemudian orang mengapresiasi, ya, merasakan istimewanya pertolongan Allah, benarnya janji Allah, kesabaran ketika berdakwah, kabar gembira ketika melihat hasil dakwah, ya, yakni hasil dakwah kondisi asalnya itu yakni itu akan terlihat di akhirat sebagai dalam bentuk pahala begitu ya. Akan tapi kalau misalkan hasil dakwah itu Allah tampakkan juga di dunia, seperti misalkan orang-orang mengikuti dakwah kita dan kemudian yakni menerima ilmu yang kita sampaikan, maka tentunya itu adalah kabar gembira. Kita harus bersyukur. Tapi kita tidak mengharapkan begitu ya. Kita tidak kemudian karena itu bukan kekuasaan kita. Kita tidak mampu untuk membuat orang mendapatkan hidayah dari Allah. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang mendapatkan hidayah lewat perantaraan kita, maka tidak masalah, kita senang justru ya. Tidak masalah untuk kita senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya balasan dakwah kita yang ini disegerakan di dunia begitu ya. Balasan yang disegerakan. Wal atharil ajibah dan ya athar ya yang perkara yang menakjubkan dari adanya yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi ini semua ada karena adanya pengingkaran dari orang kafir, perlawanan dari orang kafir dan seterusnya. Tentunya kita tidak mengharapkan hal itu ya. Tentunya kita mengharapkan semuanya ya beriman, masya Allah, semuanya menjadi soleh gitu ya. Itu yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan mana nih kok gak ada yang kafir gitu. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kita mengharapkan semuanya beriman. Akan tapi di sisi yang lain kita harus paham bahwa sunnatullahnya adalah pasti ada tantangan bagi dakwah yang kita lakukan, gitu ya. Jadi ada hikmah di balik adanya umur aridoh tadi. Adanya umur aridoh ini
ada hikmah di baliknya. Yaitu apa? Membuat pertolongan dari Allah dan janji dari Allah itu menjadi sesuatu yang besar, yang sesuatu yang besar ini, sesuatu yang membekas di hati kita ini, yang membuat keimanan kita semakin bertambah dan keyakinan kita semakin bertambah. Ini tidak mungkin terjadi kalau kondisi adanya umur aridah tadi tidak terjadi, gitu ya. Walihada qala hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul itu putus asa dan mereka mengira, mereka berpikir bahwa mereka telah didustakan, dibohongi, didustakan. Ja'ahum nasruna. Maka datanglah pertolongan kami. Fahadzal waridul ladzi la qarara lahu wa lamma haqqatil haqa'iqu itmahalla wa talasha la yunkiru wa yubtilu lil ayati na'am la yunkiru wa yubtilu lil ayati ta'wilatun mukhalifatun li dhahiriha. Ini yutrib atau yubtil ya harusnya. Oh, afwan, benar, ini yutlab. La yunkaru wa yutlabu lil ayati ta'wilatun mukhalifatun li dhahiriha. Nah, jadi kondisi yang muncul tadi, umur aridah, perkara yang muncul tadi, yang dia itu muncul, baru muncul, bukan sesuatu yang sudah tetap dari dunia, kan, tapi memang baru muncul, ya, sesuatu yang menakutkan atau mengagetkan. Nah, ketika yang hak itu kemudian menjadi jelas, maka sesuatu yang muncul tadi itu kemudian menjadi hilang. Maka ayat ini tidak kemudian diingkari dan ya dicari takwil-takwil terhadap ayat-ayat yang kemudian itu yakni takwil tersebut menyelisih zahirnya. Baik, kita langsung saja ke penjelasan Syekh Al-Utsaimin supaya lebih jelas. Beliau berkata, "Hadzal ayatu askalat 'alal ulama." Ayat ini, ayat yang baru saja disebutkan oleh Syekh Sa'di, ini memberikan iskal pada para ulama. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga sampai ketika para rasul itu kemudian putus asa, tidak punya harapan, dan mereka berpikir bahwa mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Wa fiha qiraah sab'iyah. Ada qiraah yang lain terhadap ayat ini, yaitu wa dhannu annahum qad kudzibu, ada tasdid di dzal. Fa ala qiraati tasdid, kalau qiraah kita menggunakan qiraah yang tasdid, al-amru fiha wadih, maka makna dari ayat ini menjadi jelas. Yakni tayaqqanu annahum qad kudzibu fa'aisu minat tasdiq. Yani orang-orang para rasul tersebut yakin bahwa mereka telah didustakan oleh kaumnya, sehingga mereka putus asa dari keimanan dari kaumnya. Ja'ahum nasruna, ya, fanujjiya man nasya. Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Yani datanglah pertolongan dari kami lalu nujjiya man nasya, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki. Nah, ini lanjutan dari ayat barusan, ya. Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Jadi kalau qiraahnya pakai tasdid, maka ini makna dari ayat ini sampai ketika para rasul itu putus asa. Putus asa dari apa? Yakni mereka telah berpikir bahwa mereka telah didustakan oleh kaumnya. Mereka telah putus asa dari keimanan kaumnya. Mereka sudah tidak mengharapkan lagi kaumnya akan mengikuti dakwah mereka. Ketika para rasul tersebut putus asa, ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan dari kami. Taib, ini makna pertama ketika qiraah yang digunakan adalah dengan tasdid pada zal. Jadi bacanya kudzibu. Tapi kalau di qiraah yang biasa kita miliki, Hafs, ya, itu tanpa tasdid, qad kudzibu. Lakin al-iskal fi qiraah kudzibu. Nah, iskal itu dalam qiraah yang biasa kita baca, qiraah Hafs an Asim. Yani kudzibu. Tentunya ini harus dicek, ya. Yang membaca tanpa tasdid gak hanya qiraah Hafs an Asim, ya. Tapi ada beberapa qiraah. Maksudnya adalah ada sebagian qiraah yang tanpa tasdid, ada sebagian qiraah yang dengan tasdid. Yang tanpa tasdid inilah yang kemudian memberikan iskal.
Zahiru kalam Syekh rahimahullah annahu warada ala qulubihim anna wa'dahum bin nasri laisa sahihan. Zahir dari kalam Syekh Sa'di rahimahullah adalah bahwa muncul dalam hati para rasul tersebut bahwa janji kepada mereka, janji Allah kepada mereka itu berupa pertolongan, itu bukan janji yang benar. Tanda seru di sini. Coba bayangkan. Jadi karena sesuatu terjadi, sesuatu yang menakutkan atau mengagetkan, ada perlawanan dari kaum mereka, para rasul tersebut menjadi ya dalam momen tertentu yang itu hanya sebentar saja, mereka para rasul kemudian yakni sempat merasa ini kok pertolongan Allah tidak datang begitu ya. Yakni mereka sempat merasa bahwa pertolongan Allah itu tidak akan datang. Walakin yaqulu Syekh, akan tapi Syekh berkata, inna hadza waridun yatmahillu wa yatalasha. Akan tapi ingat, ini adalah sesuatu yang sementara saja muncul di hati mereka, ini kemudian akan hilang setelahnya. Wa inna ma liquwatil waridati 'alal qulub. Akan tapi suatu ini, keyakinan yang salah ini muncul di hati mereka, bahkan di hatinya para rasul. Karena kuatnya sesuatu yang terjadi yang masuk pada hati mereka, karena kondisinya sangat menakutkan atau sangat mengagetkan. Yansawna sidqal wa'd, sampai-sampai membuat mereka lupa atas benarnya janji Allah. Jadi seolah ma'zur, yakni dapat uzur gitu ya. Ini kondisi yang uzur. Kondisi yang mendapatkan uzur. Fa yadhunnuna hadzal dzann. Sehingga karena kondisi yang menakutkan tersebut, maka mereka sampai berpikir seperti ini. Hadza ma dzahaba ilaihi syekhuna. Inilah yang dipilih pendapatnya oleh Syekhuna rahimahullah. Idz qala kudzibu ay qad kudzibu biwa'din nasr. Karena beliau berkata memaknai kata kudzibu di dalam ayat tersebut, yakni para rasul tersebut merasa kudzibu biwa'din nasr, merasa telah dibohongi dalam masalah janji adanya pertolongan dari Allah. Makna kudzibu biru bil kadzib. Makna dari kudzibu maksudnya adalah dikabarkan dengan perkataan ya, dikatakan kepada seseorang dengan perkataan yang dusta, dibohongi intinya ya, dibohongi. Kalau kudzibu didustakan ya. Kalau kudzibu dibohongi ya, mungkin itu terjemahan yang mungkin mendekati ya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana ada di hadis, sadaqaka wa huwa kadzub. Ini syaitan yang mendatangi Abu Hurairah yang sedang bertugas menjaga zakat, kemudian mencuri dari barang atau sesuatu yang dari zakat tersebut, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian yakni syaitan tersebut mengatakan sesuatu ilmu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian lapor kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ilmu yang disampaikan oleh syaitan tadi itu benar. Sadaqaka, dia berkata benar, akan tapi dia adalah tukang bohong, akan tapi dia adalah pendusta. Sadaqaka huwa kadzub, yakni dia pendusta, akan tapi pada momen itu dia benar perkataannya. Wa hadhihi law baqiyat lakanat mut'inan fir rusuli ayyadhunnu annallaha wa'adahum fakadzibahum. Dan perasaan barusan yang dirasakan oleh para rasul tersebut, kalau seandainya perasaan itu menjadi selalu muncul di hati mereka begitu ya, maka ini tentunya akan menjadi ya suatu celaan bagi para rasul. Ya, bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa Allah membohongi mereka dalam masalah yakni janji Allah bahwa pertolongan Allah akan datang. Walakin Syekhuna yaqul, akan tapi Syekhuna berkata, inna hadza waridun yaridu 'alal qulub. Ini cuma sesuatu yang muncul di hati saja, wa yatalasha bisyur'ah. Akan tapi kemudian hilang dengan cepat. Wa sababu wurudihi 'alal qalbi quwwatul waridat allati tujibu mithla hadza dzann. Dan sebab adanya sesuatu yang muncul di hati ini karena kuatnya kondisinya yang begitu menakutkan dan mengagetkan yang kemudian membuat zon ini tiba-tiba muncul di hati. Yakni ma'zur ya, ma'zur. Wa yaqulu Syekhuna rahimahullah, Syekhuna berkata rahimahullah, inna hadza ahsanu min ta'wilil ayati biwujuhin ba'idah. Ya, pemahaman penafsiran ayat tersebut dengan pemahaman seperti ini adalah takwil, maksudnya tafsir ya, tafsiran ini lebih bagus daripada takwil terhadap ayat tersebut, yakni memahami ayat tersebut keluar dari makna zahirnya ya, dengan cara memahaminya dengan pemahaman yang jauh. Wa indi annal amr laisa kama qala Syekhuna rahimahullahu taala. Lihat bagaimana adabnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau tidak sependapat dengan guru beliau.
rahimahumallahu taala, Syekh As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin. Dan menurutku perkaranya di sini tidak seperti yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullahu taala fi hadza, dalam masalah ini. Kita lihat ya, beliau menyebutkan Syekhuna, beliau mendoakan rahimahullahu taala. Ya, ini adab ketika seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya. Bukan kemudian keluar-keluar kemudian ya yakni bantahan kepada, ya, membuat artikel atau tulisan bantahan kepada atau yakni batilnya perkara azib ya. Tapi kita lihat di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Di kesempatan yang lain kita melihat juga perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa beliau mengomentari beliau membicarakan orang-orang di zaman beliau yang itu banyak sekali fatwa-fatwa mereka yang itu yakni asal bunyi, asal bunyi begitu ya. Karena tidak memiliki ilmu fikih sama sekali, akan tapi kemudian berfatwa dalam masalah fikih sehingga pendapatnya kemudian aneh-aneh. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, sempat terpikir pada diriku untuk mengumpulkan fatwa-fatwa yang aneh tersebut untuk dijadikan pelajaran. Akan tetapi kemudian aku berpikir khawatirnya ini akan menjadi bentuk mencari-cari kesalahan saudara-saudaraku sendiri. Sehingga kuurungkan. Lihat adab yang besar dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, memang benar perkataan-perkataan yang asal bunyi tadi itu adalah kebatilan. Memang benar itu perlu dibantah. Memang benar ya, itu perlu dijelaskan. Akan tetapi tidak perlu kemudian yakni perkara kita kemudian mengumpulkan ya sibuk seluruh perkara kita dari setiap harinya, dari hari ke hari merupakan yakni karakteristik atau spesialisasi kita untuk membantah dan membantah. Memang pembantahan itu dibutuhkan gitu ya. Akan tapi itu kalau kebanyakan akan menjadi makanannya menjadi terlalu asin. Jangan sampai misalkan setiap kajian kita atau setiap postingan kita di sosmed atau setiap tulisan kita dimanapun itu atau setiap karya-karya kita, buku atau artikel atau apapun itu bersifat bernada membantah sehingga orang-orang kemudian terpikir ketika kita mengeluarkan karya baru atau tulisan baru atau kajian baru atau postingan baru, kemudian orang berpikir siapa lagi yang dia bantah saat ini. Ini tidak baik. Ini khawatirnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mencari-cari kesalahan saudara. Ya, mencari-cari kesalahan saudara. Jadi ini fokus pada ilmu ya Masyaikh. Fokus pada ilmu. Kalau misalkan ada kesalahan, maka tampakkanlah kebenaran. Ya, jelaskan kesalahan tersebut dengan menampakkan kebenaran. Tidak perlu kemudian selalu dalam bernada bantahan, pengingkaran, batilnya perkataan fulan. Ya, fulan adalah seorang yang tidak boleh diambil ilmunya dan seterusnya. Kalau perkataannya semuanya begini semua, ini khawatir yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin tadi, mencari-cari kesalahan saudara. Akan tapi kalau ada kesalahan yang tersebar di masyarakat, sampaikan kebenarannya. Yang benar begini, kalau ada yang salah begini, maka jelaskan kesalahannya tanpa harus menyebutkan fulan, bin fulan, abu fulan, al-fulani, dan seterusnya. Abu fulan, fulan bin fulan, al-fulani. Abu fulan, ya, fulan bin fulan, al-fulani. Ayo. Baik. Jadi di sini kita lihat yakni fokus pada ilmu. Kita lihat di sini Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa inti anal amr laisa kama qala Syekhuna rahimahullah. Menurutku ya dalam masalah ini tidak seperti yang dikatakan oleh Syekhuna rahimahullah. Wa anna ma'na qad kudzibu ay kadzibahum aqwamuhum fi qaulihim innana mu'minun. Yang dimaksud para rasul itu merasa dibohongi, maksudnya adalah dibohongi oleh siapa? Bukan dibohongi oleh Allah, tapi dibohongi oleh kaum mereka. Dalam perkataan mereka bahwa kami telah beriman. Kami beriman kepada kalian. Li'annahum law saddaku fi qaulihim law saddaku fi qaulihim innahum mu'minuna laja'ahumun nasr. Karena kalau seandainya mereka itu perkataannya benar, perkataan kaum tersebut benar ya, bahwa mereka itu beriman kepada para rasul mereka, maka mereka akan menolong para rasul. Fayadhunnu haula'ir rusul annahum qad kudzibu. Akan tapi pertolongan dari kaum tersebut, kaum para rasul tersebut tidak kunjung datang. Sehingga jadilah para rasul tersebut berpikir bahwa ini kita telah dibohongi oleh kaum kita sendiri. Laisa bi khabarillah, bukan kabar Allah yang berbohong begitu ya. Yakni annallaha kadzibahum hina akhbarhum bin nasr. Yakni bukan Allah yang membohongi para rasul tersebut ketika Allah mengabarkan bahwa pertolongan dari Allah akan datang. Walakin qad kudzibu ay kadzibahum aqwamuhum biqaulihim innana mu'minun. Akan tetapi para rasul itu dibohongi yakni
kaum mereka lah yang membohongi para rasul tersebut ketika kaum mereka berkata, kami itu telah beriman kepada kalian. Kami itu beriman kepada kalian. Kami akan membantu kalian, menolong kalian, membantu dakwah kalian. Nah, ini kebohongan. Wa annahu takhallafa an-nasru li adami imani qaumihim. Jadi pertolongan tidak datang itu karena kaumnya tidak beriman sebenarnya gitu ya. Sehingga mereka tidak menolong para rasul tersebut. Wa hina idzin laisa fil ayati muskilun. Sehingga dalam ayat ini tidak ada iskal, tidak ada sesuatu yang bermasalah. Tabqal ayatu ala adhahiriha biduni iskal. Ayat ini tetap sesuai dengan makna zahirnya tanpa iskal hatta idza asar rusul. Sampai para rasul tersebut putus asa, yakni istab'adu nasrallah, yakni merasa pertolongan Allah tidak kunjung datang, wa dhannu annahum qad kudzibu min aqwamihim alladzina qalu inna mu'minun, dan mereka berpikir bahwa mereka telah dibohongi oleh kaum mereka yang kaum mereka tersebut berkata, kami beriman kepada kalian, wa inna ma'akum, kami bersama kalian, ja'ahum nasruna, ya, datang kepada kalian itu pertolongan kami, akan datang kepada kalian pertolongan kami akan menolong kalian. Wa hadzal ma'na alladzi qultu la syakka annahu ahsanu mimma dhahaba ilaihi syekhuna rahimahullah. Makna yang telah kusampaikan ini tidak diragukan lagi, ini lebih baik daripada pendapat yang dipilih oleh syekhuna rahimahullah. Wal waridatu bila syakkin taridu 'alal insan. Maka sesuatu yang muncul, umur aridah, sesuatu yang muncul ke benak, ke hati seseorang, itu tidak diragukan lagi, itu bisa muncul. Memang bisa muncul pada diri seseorang, pada hati seseorang. Fayafulu wa yansal haqiqata allati hiyal waqi', sehingga membuat orang tersebut lalai dan lupa terhadap hakikat yang dia selama ini, ya, yang itu terjadi, yang dia selama ini memang sudah ketahui dan yakini. Walihadza lamma kasafati syamsu kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faz'an yadhunnu annaha as-sa'ah. Oleh karena itu ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi Muhammad SAW keluar dengan ketakutan, berpikir bahwa ya hari kiamat telah terjadi. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan di hadis, ya hadis yang disebutkan di sini, ya nomor hadisnya. Wa kaifa yadhunnu anna sa'ah? Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa berpikir saat itu terjadi hari kiamat? Wa sa'atu laha asyrat, padahal hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Walaha alamat lam ta'ti, dan ada tanda-tanda yang belum muncul. Dan Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bukankah kaum yang menyaksikan hari kiamat adalah kaum yang terburuk? Tidak mungkin. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, hari kiamat terjadi. Tidak mungkin kan? Ya, teorinya kita tahu kan. Tapi ketika kondisi itu muncul tiba-tiba, gerhana matahari muncul tiba-tiba, maka sesuatu yang menakutkan ini kemudian membuat Nabi Muhammad SAW berpikir demikian. Lakin liquwatil warid alladhi warada ala qalbihi nasya ay yakuna lis-sa'ati asyratun tataqaddamuha. Akan tapi karena kuatnya sesuatu yang masuk ke dalam benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menakutkan atau mengagetkan yang masuk ke dalam hatinya, maka membuat beliau sallallahu alaihi wasallam lupa bahwa hari kiamat itu memiliki tanda-tanda yang harus terjadi dulu sebelum hari kiamat itu terjadi. Ya. Maka ini ma'dzur, ini uzur ya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.